Iya, kalau kita lihat ya secara mungkin secara historis dulu. Kalau kita lihat kan, misalnya kalau kita baca buku bayang-bayang intervensi, terus juga kita baca apa namanya ini itu notulensi sidang BPUPK-nya Soekarno, perdebatan antara Muhammad Hatta dan Soekarno yang kemudian dimoderatori oleh itu Rajiman. Itu kan jelas Muhammad Hatta dia sampaikan bahwa mereka ini rakyat Papua ini tidak punya pengalaman berjuang bersama dengan rakyat Indonesia. Nah, masa Belanda menguasai rakyat Papua, terus Belanda menguasai India Belanda Indonesia itu juga beda. Jadi dia bisa jadi satu persoalan serius. Jadi kas tinggal mereka secara etnis ras juga berbeda. Kas tinggal mereka bisa bebas sendiri begitu. Tapi kan kemudian Soekarno juga bantah soal ini, bahwa ini bisa jadi satu tempat kita untuk pembangunan ke depan tuh, lebih lagi dengan kekayaan sumber daya alam yang dia punya. Itu jelas sekali dia pun risalah BPUPKI risalahnya. Kemudian inilah yang kemudian menjadi satu semangat Indonesia menduduki Papua. Selain mungkin dia punya emosi atau semangat revolusi saat itu yang mereka masih semangat sekali untuk mengusir Belanda. Nah, lihat Belanda masih ada di Papua ini kan, dong rasa mungkin ini kapan saja bisa merongrong kita begitu. Merongrong kita, tapi ini semua tidak bisa dijadikan alasan yang paling pokok untuk memberanguskan hak politiknya rakyat Papua begitu. Lagi-lagi kita lihat ini sebagai motif ekonomi, kepentingan ekonomi. Kemudian masuk, kalau kita baca bayang-bayang intervensi juga itu dia jelaskan bahwa Alan Dulles agen CIA itu juga punya kepentingan karena dia dekat dengan Rockefeller juga. Sementara John F. Kennedy juga memang harus ditumbangkan karena cara menggalang Indonesia ini dengan metode yang ada dua metode yang mereka perdebatkan. Satu, menurut Alan Dulles itu langsung kita mengkudeta Soekarno melalui ini. Kalau menurut John F. Kennedy ada melihat bahwa harus kasih bantuan ekonomi dulu. Jadi sambil merangkul, kita jebakan utang dimainkan kemudian diarahkan. Tapi kalau Alan Dulles tawarkan itu tidak, itu justru bisa berbahaya karena Rusia juga intervensi ke Indonesia kuat, kekuatan kiri di Indonesia juga kuat, sehingga harus di kudeta. Nah, kudeta. Tapi dua-dua alasan dasarnya tadi motivasi eksploitasi sumber daya alam. Lagi-lagi itu soal Freeport. Nah, kalau kemudian proses kudeta ini kan kita lihat kematian John F. Kennedy, kudeta Soekarno, kemudian Soeharto naik ke tampuk kekuasaan, kemudian muncul itu undang-undang penanaman modal asing. 2 bulan sebelum kontrak karya PT Freeport ditandatangan atau 7 April 1967 diteken itu kan sudah jelas di undang-undang penanaman modal asing. Kalau sudah dikeluarkan itu sudah jelas semacam aturan di dalam satu rumah pedoman untuk bagaimana orang berinvestasi. Kalau di dalam rumah kok bikin aturan, tidak ada aturan untuk orang masuk, pasti orang juga kan mau masuk juga orang pikir-pikir. Tapi ketika negara dengan dia sudah keluarkan kebijakan seperti itu, ya itu memungkinkan investasi dan yang lain-lain terus terjadi di Indonesia, tapi juga Papua yang saat itu sudah ada di bawah Indonesia. 2 tahun sebelum itu memang belum diadakan PPRA, tapi ini kan mereka sudah pakai alasan bahwa dia yang sementara jadi perwalian begitu. Perwalian. Jadi undang-undang ini semua jadi alat untuk melegitimasi Indonesia hari ini.
apalagi misalnya dia memainkan politik pembangunan. Ya, politik pembangunan. Misalnya untuk konteks bagaimana ini sawit itu masuk ke Papua itu dengan konsep revolusi hijau. Kalau macam konsep revolusi hijau, nama lain sekarang kita biasa bilang MIFE, MIFE ini, food estate sekarang. Ya. Konsep food estate ini atau proyek swasembada pangan di era si ini Soeharto itu digalakan dengan tadi revolusi hijau, konsep revolusi hijau. Tapi konsep revolusi hijau yang dimaksud hari ini saat itu ya bukan konsep revolusi yang mungkin kita pahami sekarang, reboisasi begini begitu tidak, tapi proyek swasembada pangan itu yang dinamakan karena orang kan lihat itu lagi-lagi proyeknya dari IMF sama WTO. Macam kalau di Papua pertama masuk itu kan di Arso, ya. Pir 1, Pir 2, Pir 3 sampai Pir 4, perusahaan inti rakyat. Perusahaan inti rakyat di Pir-Pir itu dibangun, itu dibangun sejak zaman itu tahun 70-an 80-an itu mereka sudah masuk bangun. Kemudian jadi proses deforestasi legal logging itu sudah masuk. Sudah masuk melalui kebijakan-kebijakan itu. Kemudian menjawab illegal logging lebih banyak kalau kita lihat itu perusahaan Narotama. Kalau di Jayapura itu banyak perusahaan Narotama juga yang menghabiskan kayu merbabu atau kayu besi di belakang Abe Gunung sampai ini, atau juga bagian Abe Pantai ini habis. Ini yang diutamakan adalah komunitas kayu merbabu itu, kayu merbabu. Jadi proses eksploitasi ini dia memang berjalan mulus karena tadi ada izin yang memang benar-benar diturunkan ya. Bagaimana kudeta jalan, kemudian Papua yang memang saat itu sudah dikolonisasi pasca Pepera itu sudah dianggap orang Papua bagaimana dimanipulasi betul-betul ya di bawah kekuatan mumpung senjata. Itu memang jadi titik penting bagaimana Indonesia seakan-akan mendapatkan izin legitimasi secara internasional. Padahal ini kan hasil Pepera juga cuma dicatat take a note saja. Tidak ada di dalam resolusi yang menyatakan bahwa Indonesia dengan hasil sekian Indonesia berhak menduduki, itu tidak ada catatannya. Mereka hanya mencatat take a note saja bahwa hasil Peperanya sekian. Tapi secara eksplisit tidak disebutkan bahwa dengan sekian dengan semacam berita acara itu tidak ada. Semacam berita acara bahwa Indonesia menang suara mutlak seperti begini kemudian berhak, itu tidak ada. Nah kemudian ada banyak politik juga macam politik pembangunan. Politik pembangunan ini juga dilakukan, tapi lagi-lagi dalam kerangka itu penjajahan. Jadi frame-nya tetap kita bahas pembangunan, kesehatan, lingkungan, frame-nya tetap ada di bawah di dalam praktek kolonialisme Indonesia itu. Cuma Indonesia ini kan lagi-lagi udah jadi corong langsung daripada penanaman moral internasional di Indonesia tapi juga di Papua. Karena pendanaan semua ini dari badan-badan keuangan dunia semua yang punya kepentingan untuk investasi di Freeport. Kemudian juga tadi soal perusahaan-perusahaan proyek revolusi hijaunya juga. Proyek revolusi, kalau misalnya kita baca buku Herlambang Wijaya soal pasca 65, pembantaian PKI pasca 65 itu jelaskan secara bagaimana pembunuhan kebudayaan di Indonesia, kemudian intelektual kiri di Indonesia dihancurkan, kemudian masuk pada tahapan bagaimana Amerika membiayai ekonomi orang Indonesia itu ke Amerika. Jadi kebijakan sudah jadi, ada proses penyiapan SDM yang bisa mendukung bagaimana bercokolnya sistem kapitalisme itu bisa tumbuh subur di Papua, di Papua maupun Indonesia. Jadi semuanya kita ini kena dampak langsung, dampak langsung daripada bagaimana imperialisme itu menguasai Indonesia, terus Indonesia yang mengkoloni Papua ini sudah langsung kita terdampak langsung ke dalam pusaran ini.
sehingga apa, dia masif sekali zaman apa Soeharto itu. Kalau kita lihat itu lebih ke sektor illegal logging itu. Terus kita belum bicara soal illegal fishing. Illegal fishing soal penangkapan ikan di laut, karena transaksinya di laut. Yang hari ini kita bicara soal pencurian sumber daya alam kebanyakan tambang, hutan. Tapi sektor kelautan ini sama sekali orang belum pernah sentuh bicara, karena transaksinya di laut semua. Jarang sekali dilakukan di daratan nih, di drop. Kalau yang kita lihat skala-skala kecil untuk pasaran seperti pasar-pasar untuk penyedia kebutuhan orang ini ada, tapi untuk kebutuhan yang besar, skala besar ini kita kalau mungkin bisa diskusi dengan kawan-kawan yang di jurusan perikanan yang khusus mungkin kuasai soal perdagangan apa ikan, perkapalan, itu mereka pasti akan jelaskan soal ini. Akan jelaskan soal sektor itu, eksploitasi soal itu. Karena ini kenapa bilang illegal fishing, ini kan laut maupun darat ini milik masyarakat adat Papua. Semua ini kan dijarah, diambil tanpa sepengetahuan rakyat Papua, karena memang rakyat Papua ya ada kole-kole, ada apa perahu-perahu masih sifatnya masih perahu tradisional ya. Untuk aktivitasnya kan tidak sampai penangkapan skala besar. Yang ini juga pengambilannya masih dilakukan oleh itu. Terus apa, kalau kita lihat ke sini setelah otonomi khusus ya, otonomi khusus 2001 2000 itu memang ada apa, memberdayakan, menghargai, kata-kata itu ada, diksi-diksi itu ada di dalam otonomi apa pasal undang-undang otonomi khusus itu. Tapi kan menghargai terus ini juga sama sekali tidak pernah diterapkan kalau kita lihat di Papua ini. Ketika mereka menghargai berarti kan partisipasi masyarakat adat itu yang diutamakan begitu dalam segala sektor. Karena bicara pembangunan berarti itu kita bicara satu objek, subjek dan objek. Subjek dan objek. Kita tidak bisa jadikan misalnya masyarakat Papua itu hanya sebagai objek saja, dia tidak sebagai subjek yang menentukan bagaimana pembangunan itu akan digalakan, modelnya bagaimana, sesuai kebutuhan bagaimana, supaya dia bisa menjawab objek yang mau dibangun tadi. Itu bagaimana yang menentukan adalah subjek yang lain untuk jalankan di basis, ya tidak menjawab kebutuhan pembangunan yang harusnya dijalankan masyarakat tidak ini. Karena tadi lagi-lagi ketika kalau rakyat itu dilibatkan, apalagi masyarakat adat, negara tidak, menurut saya negara tidak punya etiket baik. Dia merasa nanti menjadi satu ancaman baru. Apalagi misalnya dia terbuka soal informasi potensi sumber daya alam. Ini kan justru nanti akan menghambat bagaimana investasi itu masuk ke Papua. Orang semakin banyak yang paham soal potensinya, orang semakin banyak yang punya kewenangan bagaimana mengaturnya, apalagi partisipasi masyarakat adat Papua bisa terlibat langsung, mengetahui dan juga ada merencanakan. Jadi bagaimana itu justru nanti akan mempersulit, sehingga pengetahuan publik ini yang kemudian ditutupi dengan cara tadi, dimanipulasi, ditutupi, diisolasi. Jadi pengetahuan rakyat diisolasi dengan tidak dilibatkan mereka secara langsung dalam proses-proses ini yang kita lihat. Sehingga memang dia apa, otonomi khusus ini juga kalau saya lihat itu dia tidak bersifat mengikat untuk masyarakat adat Papua, karena ini kan bukan hasil resolusi konflik. Kalau kita bicara resolusi konflik itu dua konflik yang bertikai, dudukan sama-sama, tanda tangan sama-sama, itu di satu meja, itu baru bisa dinamakan resolusi konflik. Otonomi khusus ini saya lihat dia hanya sebagai politik pembangunan saja. Politik pembangunan semacam seperangkat undang-undang yang dipaksakan ke bawah, tapi itu tidak bisa disebut resolusi konflik dan dia tidak bersifat mengikat rakyat Papua itu sendiri. Rakyat Papua itu sendiri, karena justru melalui otonomi khusus itu digalakan, itu pemekaran terjadi di mana-mana.
pembukaan isolasi, jalan, jembatan itu dibuka, tapi lagi-lagi untuk menjawab kebutuhan investasi. Dia justru mempersiapkan infrastruktur pendukung untuk investasi itu bisa lebih masif lagi. Lebih masif lagi. Misalnya hari ini kita lihat saja, Papua jadi untuk otsus yang tahap sekian, Papua sudah jadi 6 provinsi. Pembangunan infrastruktur di sektor telekomunikasi, pembangunan BTS dilakukan, jalan, jembatan, kemudian digalakan, kantor-kantor birokrasi kolonial dibangun, perluasan militer secara bersamaan dilakukan. Kemudian soal otsus sendiri juga, kebijakan di pasal 77 itu juga kemudian ada 2 jenis pemekaran yang harus diusulkan dari bawah naik dan yang lain-lain melalui MRP. Itu justru muncul satu lagi bisa diusulkan dari pusat. Tidak hanya berhubungan soal pemekaran saja, tapi juga di sektor investasi. Investasi artinya bahwa masyarakat adat Papua sebenarnya sudah tidak ada kewenangannya semakin kecil, karena kapan saja bisa diintervensi oleh Jakarta yang sebenarnya juga sudah punya banyak kepentingan di Papua. Punya banyak kepentingan juga di Papua soal perebutan sumber daya alamnya, yang punya kepentingan di Papua ini. Sehingga kita lihat bahwa pemekaran, pembangunan infrastruktur semua ini hanya untuk menjadi satu tahapan mempersiapkan investasi yang berikut yang lebih besar lagi. Misalnya akan masuk blok Wabu, blok Warin, dan hanya mempersiapkan infrastruktur pendukung untuk menjalankan industri pertambangan yang lebih besar begitu. Industri pertambangan yang lebih besar, karena kalau kapitalisme ini kan dia selalu memikirkan bagaimana keuntungan. Dia tidak mau kemudian misalnya dia masuk investasi, dia harus memikirkan jalan, dia harus memikirkan jembatan kiri kanan, dia tidak mau. Tahapan awal inilah yang kemudian dikerjakan oleh kolonial Indonesia di Papua. Bagaimana negara Indonesia, kolonial Indonesia ini yang lakukan tahapan awal, dia yang bantu eksekusi. Kita lihat saja misalnya pasca otsus yang baru yang sekarang 2021 yang diberikan ini, kan ada bantuan khusus di bidang pembangunan 10 juta US dollar dari Amerika. Menlu Amerika itu sudah ada di website resminya. Kemudian yang baru lagi dari Inggris, 145 miliar dolar itu sudah diberikan dari Amerika, dari Inggris kepada Indonesia, khusus kerjasama di bidang pertambangan. Di bidang pertambangan, artinya bahwa memang sasaran utama oleh negara-negara di Eropa, lebih lagi konglomerat yang ada di Eropa atau kapitalis yang ada di sana, kemudian juga kerjasama dengan kelompok oligarki di Indonesia yang sudah punya partai, sudah punya hubungan kuasa juga di institusi militer dan yang lain-lain. Semua memang punya kepentingan, konsennya hari ini ke Papua untuk investasi. Sehingga saya biasa sebut bahwa sebenarnya kolonialisme, kemudian penjajahan di Papua, konflik-konflik ini sebenarnya konflik berbasis perebutan sumber daya alam. Motifnya hanya itu. Sehingga perang juga sebenarnya aktivitas perang atau perlawanan melalui taktik gerilya yang dilakukan oleh rakyat Papua itu sebenarnya cara dia bagaimana mempertahankan dia punya sumber daya alam, tanah, air, udara, dia punya ruang hidup. Itu yang dia fight juga dengan tadi saya bilang bahwa pencuri-pencuri yang terorganisir. Mereka terorganisir secara moral, teknologi, tapi juga secara struktural. Bagaimana struktur modalnya, struktur birokrasinya, struktur militernya juga dikerjakan secara terstruktur di tahapan-tahapan ini. Sehingga kita lihat bahwa konsekuensi logis daripada satu kolonialisme atau satu bangsa dijajah ini kan pasti muncul birokrasi. Misalnya kalau dulu di Indonesia kan orang-orang tenaga administrasi yang kerja di
apa kolonial Belanda dan yang lain-lain. Ada juga yang jadi buruh-buruh pabrik dan yang lain-lain. Itu konsekuensi logis, kita tidak bisa apa hindari, itu pasti dia akan muncul. Kalau kita lihat macam di Papua hari ini juga banyak elit-elit Papua yang dia muncul masuk mengisi apa struktur itu birokrasi kolonial dan yang lain-lain, tapi kan apa dia justru tidak punya suara yang jelas untuk ini. Padahal ini hak ini kan, hak masyarakat adat ini kan sudah dijamin secara hukum Indonesia itu sendiri. Terus juga misalnya hukum Indonesia itu sudah termasuk itu otsus, itu bukan hukumnya orang Papua, itu hukum Indonesia. Nah, itu kemudian juga secara hukum internasional. Indigenous people atau masyarakat adat ini kan sudah dilindungi sebenarnya, sudah punya kekuatan hukum, tapi lagi-lagi kita berada pada posisi lemah. Dan juga elit ini selalu dia terjebak, tidak bisa terhindar dari tadi kepentingan oligarki nasional dengan pemodal itu. Karena dia ada di dalam relasi kuasanya dorang, dia ada dalam relasi kuasa mereka melalui partai-partai dan yang lain-lain, sehingga mereka akan sulit, sehingga terakhir itu memang harus ada pada bagaimana rakyat itu dia mengorganisir dirinya, melakukan perlawanan. Jadi titik beratnya, mungkin kawan-kawan yang di elit mereka bisa lakukan, atau yang ada di struktur-struktur mau di legislatif, di birokrasi, bisa lakukan hal-hal yang menurut mereka bisa bikin, silakan. Tapi ini bukanlah kekuatan utama. Kekuatan utama adalah rakyat Papua atau masyarakat adat Papua itu sendiri. Gerakan rakyat Papua. Ya, gerakan rakyat Papua. Itu sehingga saya pikir tadi pencurian yang secara terorganisir, masif, terus juga terstruktur, itu harus dilawan juga dengan gerakan rakyat yang dia juga terorganisir juga. Dia harus terstruktur juga, tapi juga ada masif juga. Kenapa harus seperti begini? Misalnya kita bicara soal konsep kelapa sawit. Kelapa sawit ini ada di hampir beberapa kabupaten di pesisir ini, di mana-mana ada. Timika ada, Nabire ada, Boven ada, Merauke ada, Sorong ada, Manokwari ada, Manokwari Selatan, Pegap. Kita hitung banyak semua ini. Ini yang terdampak adalah masyarakat adat. Kemudian kebanyakan misalnya data dari Yayasan Pusaka di Sawit Atlas itu kan sebenarnya kebanyakan perusahaan-perusahaan yang muncul ini dengan nama lain, tapi dia adalah satu grup. Tapi yang terjadi di basis rakyat ini adalah masyarakat adat Papua justru berjuang sendiri-sendiri, sporadis. Seharusnya ini kekuatan-kekuatan ini harus ada duduk bersama di duduk bersama, dibentuk front-front aksi atau front-front bersama lintas masyarakat adat korban kelapa sawit dan yang lain-lain, sehingga konteks tadi terorganisir, terstruktur, terpimpin dan yang lain-lain itu semakin kita bisa lakukan gitu. Karena tadi pencurian atau deforestasi juga dilakukan secara tadi terstruktur, rapi, terorganisir. Bagaimana rakyat mulai mengorganisir terus terkonsolidasi juga secara rapi dan melakukan perlawanan untuk merebut dia punya tanah-tanah adat yang sudah dicuri secara rapi melalui aturan-aturan negara yang itu tadi saya pikir.